Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kembali lagi kita bertemu pada kesempatan yang indah hari ini, hari yang spesial, hari yang begitu penting bagi iman percaya kita. Kita tahu hari ini adalah hari yang bersejarah bagi iman Kristen, saudaraku. Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita, yang telah mati di kayu salib dan kemudian telah bangkit, saudaraku, yang hari ini kita sama-sama rayakan, merupakan peristiwa yang penting dan bermakna bagi iman percaya kita. Bahkan firman Tuhan menegaskan, jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kita. Memang Tuhan Yesus adalah Tuhan, memang Tuhan Yesus adalah Allah. Makanya maut, kematian tidak menguasainya. Mati 3 hari kemudian bangkit lagi untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, memang tidak seperti biasanya kita merayakan Paskah akibat wabah virus corona, saudaraku. Kemudian Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah seperti ini. Tetapi saya berdoa setiap kita boleh tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita, kita tetap berpengharapan. Apalagi hari ini, saudaraku, hari yang Paskah, kita patut untuk senantiasa mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, bahwa segala sesuatunya, situasi kondisi seperti ini akan berlalu. Krisis itu akan berlalu, saudaraku, karena kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, izinkan saya mengucapkan selamat Paskah, selamat bersukacita, selamat berpengharapan di dalam Tuhan. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Apapun keadaan kita, situasi seperti ini, Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Nah, saudara, pada kesempatan hari ini kita akan bicara tentang kebangkitan Kristus. Kita akan bicara tentang berkat mengenal kebangkitan Kristus. Saya ajak kita semua untuk membuka sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat kita semua. Markus 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini: setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekali lagi, saudaraku, kita mau bicara tentang kebangkitan Kristus, berkat pengenalan akan kebangkitan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita semua mengalami situasi yang tidak menyenangkan, saudara, ya. Virus corona ini tentunya dengan seizin Tuhan boleh kita alami, boleh dialami semua orang, bukan hanya orang yang tidak percaya kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengalaminya, saudara. Tetapi ada satu hal yang kita boleh lihat di dalam peristiwa ini adalah, kalau saudara perhatikan hari-hari ini, kita melihat sebenarnya manusia itu tidak ada apa-apanya, saudara, ya. Manusia itu hanya sebatas debu. Dengan wabah corona ini, saudara, kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa manusia itu, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, jika kita perhatikan melalui kejadian ini, saudara, semuanya dibukakan betapa lemahnya kita. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, saya membaca sebuah informasi tentang sebuah penelitian, atau ada seorang ekonom mengkalkulasi, paling tidak, saudara, seluruh dunia ini mengalami sebuah kerugian secara ekonomi itu 12.000 miliar dolar. Bukan 12 juta, saudara. 12.000 miliar dolar. Ya. Ini sesuatu yang besar, saudara, ya. 33% diantaranya dialami oleh Amerika Serikat. Negara yang dianggap sebagai negara adidaya, negara yang sangat kaya. Hari-hari ini kita melihat mereka tidak berdaya. Bukan hanya Amerika, saudara, Eropa, Asia, Indonesia termasuk kita semua
mengalaminya, saudaraku. Bayangkan ya, kerugian yang begitu luar biasa, bahkan mungkin akan bertambah lagi jika situasi ini tidak terkendali dengan baik. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, ketika kita melihat hal-hal seperti ini, kita melihat tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang kita bisa sombongkan. Nah, oleh sebab itu saya boleh berkata bahwa hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan tujuan kita ketika kita hidup di dunia ini. Ya, mereka yang bangga dengan kekayaannya, mereka yang bangga dengan pekerjaannya, mereka yang bangga dengan usahanya, mereka yang bangga dengan sumber penghasilannya. Hari-hari ini kita melihat kantor tutup, pabrik-pabrik tidak beroperasi, saudaraku. Mereka yang bangga dengan segala kehebatannya, kepintarannya, hari-hari ini mereka masih di rumah. Ada yang tidak bekerja bahkan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita melihat hal ini, mari kita kembali mengintrospeksi diri kita. Apa sebenarnya yang sedang kita cari? Apa yang orang dunia sedang cari hari-hari ini melalui virus corona yang Tuhan izinkan ini? Semuanya dibukakan. Mengejar kelimpahan, keuangan, kekayaan. Hari-hari ini disetok oleh Tuhan. Bukan hanya itu, saudara. Kalau kita melihat, bahkan bukan hanya hal dunia, secara spiritual, saudara, secara rohani, melalui virus corona ini, saudara, semuanya dibukakan, semuanya tidak ada apa-apanya, saudara. Termasuk orang-orang yang menganggap mereka rohani, ya. Ketika peristiwa ini muncul, saudara, bermunculan itu orang membuat, orang kemudian mengkalkulasi huruf corona, virus corona, COVID-19 ini dengan menghubungkan antikris. Orang mulai berbuat bahwa dengan mengaku mendapat pesan dari Tuhan, ya. Ini itu saudaraku, semuanya dipatahkan. Ya, berapa minggu yang lalu, saudaraku, ada seorang berkata mendapatkan pesan dari Tuhan supaya berdoa, menstop ini, ya, dengan mengutip peristiwa Tuhan Yesus bersama dengan para murid di sebuah danau, ya. Kemudian Tuhan berkata kepada badai itu, saudaraku, diam dan tenanglah. Dan seorang hamba Tuhan ini berkata mendapatkan pesan Tuhan, ya, seminggu yang lalu, saudaraku. Kemudian dia berkata kepada seluruh pengikutnya atau orang-orang yang jemaatnya, saudaraku, berkata supaya bersama-sama bersatu hati menangking virus ini, diam dan tenanglah. Tetapi hari ini kita melihat virus itu bukan berhenti. Seperti halnya ketika Tuhan Yesus berkata kepada badai waktu itu bersama dengan para murid. Ketika Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah, badai ombak itu kemudian tenang, saudara. Tetapi hamba Tuhan ini mungkin dengan kesombongannya, saudara, merasa orang hebat, merasa banyak pengikut, dengan gampangnya memakai kata Tuhan. Dan hari ini, saudara, semuanya kesombongan rohani itu dipatahkan, ya. Tuhan mengizinkan hal itu, saudaraku, supaya kita kembali kepada Tuhan, tujuan yang murni di hadapan Tuhan sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan sekalipun. Ya, mari kita mulai meluruskan tujuan kita dalam kita mengikuti Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Oleh karena itu, saudara, ketika kita melihat bagaimana manusia mengejar kekayaan, manusia mengejar popularitas, bahkan hamba Tuhan mengejar tentang pengakuan, mengejar kehormatan itu, saudaraku, hari-hari ini mereka diajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, melalui kisah yang tadi kita baca, saya mengajak kita untuk belajar dari beberapa perempuan, saudaraku, yang begitu luar biasa, ya. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita melihat bacaan kita hari ini, saudara, kita patut teladani apa yang perempuan-perempuan ini lakukan, ya. Nah, saudara, berkat mengenal kebangkitan Kristus, ya, seperti yang dilakukan oleh para perempuan ini, saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 dan ayat yang ketiga, saudara, di sana ada kerinduan, ada semacam keinginan usaha, ya, dari para perempuan ini, saudara, untuk datang ke kubur Yesus pada waktu itu, saudara, ya. Bahkan mereka tidak sembarangan datang, mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-1, saudara, dikatakan di sana,
Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome ya, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus, saudara. Ya. Ini ada kerinduan mereka untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Ada kerinduan mereka untuk senantiasa merasakan sebuah hubungan yang tidak ingin terpisahkan. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, ini patut kita pelajari, saudara, ya, keinginan kita dekat dengan Tuhan sejauh mana. Ya. Sekalipun pada waktu itu, saudaraku, Tuhan Yesus telah mati, tetapi para perempuan ini tetap mempunyai kerinduan untuk dekat kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi di sana? Ya? Dengan kerinduan itu ternyata ada penghalangnya. Penghalang yang pertama kita lihat adalah di dalam Markus pasal 16 ayat yang ketiga, saudara. Ya. Mereka berkata begini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur, saudara? Ya. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ini menjadi persoalan, saudara. Di satu sisi mereka rindu untuk datang menemui jenazah Yesus pada waktu itu. Tetapi ada pergumulan sebenarnya, ya. Ada halangan di sana. Ya. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Kalau saudara baca di dalam Injil yang lain, di dalam Injil Matius dikatakan ada tentara Romawi yang menjaga kubur itu. Ya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Melihat penghalang-penghalang ini, apa mereka tidak memikirkan sebelum mereka datang ke kuburan Yesus? Apa mereka tidak memikirkan sebelumnya untuk memutuskan dan pergi ke pemakaman Yesus? Ya. Tentu saja, saudara, penutup batu ini bukan batu sembarangan. Ketika mereka berkata, siapa yang akan menggulingkan batu ini? Tentu ada sebuah pergumulan di sana. Sekalipun 3 orang perempuan itu tidak akan mampu untuk memindahkannya. Belum lagi masalah yang terjadi adalah kedua tentara Romawi, saudara, yang juga menjaga kubur Yesus pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Dan kita melihat bagaimana di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang keempat, saudara. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling, saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Ternyata semua penghalang-penghalang yang dikhawatirkan oleh para perempuan itu sudah disingkirkan. Sudah ada jalan keluarnya secara ajaib. Hal ini mengajarkan kepada kita, saudara, ya, bahwa ketika kita mempunyai kerinduan untuk mengenal Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, segala penghalang-penghalang itu akan disingkirkan dengan ajaib, saudara. Dengan kata lain, saudara, Tuhan ini selalu berkenan untuk kita temui, saudara. Tuhan ini selalu rindu untuk kita datang kepadanya. Orang yang digerakkan oleh tujuan untuk mencari dan mengenal Kristus, saudara, mereka yang tekun mencari Tuhan akan mendapati kesulitan-kesulitan itu hilang dengan cara yang ajaib. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Kalau kita melihat para perempuan ini, mereka mendapatkan bahwa apa yang diharapkan itu lebih, saudaraku, ya. Mereka bukan hanya melihat Yesus kubur itu terbuka. Mereka bukan hanya melihat atau mendengar Yesus itu mati, saudara. Tetapi Yesus yang mati itu sudah bangkit. Ya. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kerinduan kita selama kita hidup di dunia ini? Apakah kita sungguh-sungguh mencari pengenalan akan Tuhan, mengejar akan kedekatan dengan Tuhan itu, saudara? Nah, oleh sebab itu, Paulus juga berkata bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, mari kita belajar untuk senantiasa mempunyai kerinduan mengenal Tuhan. Situasi masalah hari-hari ini, saudaraku, sudah kita tidak usah macam-macam. Yang kita rindu adalah mari kita dekat dengan Tuhan, untuk memahami Tuhan, untuk mencari tahu apa maksud Tuhan. Itu tidak mudah, saudaraku. Kita tidak perlu tahu banyak mungkin
tentang rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi yang kita perlu tahu adalah kita mau tunduk, kita mau taat, saudaraku. Kita mau tetap hidup dekat dengan Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan. Ya. Pemazmur juga berkata, saudaraku, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Nah, saudara, segala mengenal Tuhan Yesus, sudahkah kita sungguh-sungguh mempunyai tujuan untuk mengenal Tuhan dengan benar? Seperti perempuan ini, rindu, ya, dekat kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, saudaraku, kita melihat bagaimana ketika perempuan ini mempunyai kerinduan dekat kepada Tuhan. Bagaimana kita, saudara, ketika kita mempunyai kerinduan untuk mengenal lebih dekat lagi akan kuasa kebangkitan Kristus, yang terjadi di dalam hidup kita adalah kita punya jaminan di dalam pengharapan, saudara. Ya, di dalam ayat yang ke-6 tadi, saudaraku, ayat dalam Markus 16 ayat yang ke-6 tadi dikatakan, saudaraku, ya, orang muda atau malaikat di sana. Ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, ketika perempuan itu, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka. Oleh sebab itu, saudaraku, berita Paskah pada kesempatan hari ini meneguhkan kita, ya, bahwa Tuhan Yesus senantiasa tidak meninggalkan kita semua. Bahwa Yesus senantiasa memberi pengharapan kepada kita semua, saudara. Kita mesti percaya bahwa situasi kondisi seperti ini, hari-hari ini kita semuanya mengalami, saudara. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Masalah itu pasti berlalu. Tidak ada yang tetap di dunia ini, saudara. Krisis ini pasti akan berlalu pada waktunya. Pada waktunya Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Oleh karena itu, saudara, dengan memperingati bahwa Tuhan Yesus bangkit, mari kita tetap tenang, saudara. Ya, seperti perempuan tadi, saudara, ya, bahwa malaikat berkata, jangan takut, saudara. Ini bicara tentang bukan sekedar ajakan supaya tidak takut, tetapi sebuah peneguhan, sebuah keyakinan bahwa Yesus itu telah bangkit, bahwa Yesus yang bangkit itu memberikan pengharapan yang pasti. Nah, oleh sebab itu, saudara, kembali kita tetap tenang bersama dengan Tuhan. Kita boleh tetap bersyukur, kita berdoa, kita berpengharapan di dalam Tuhan, saudara, bahwa segala sesuatunya akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk kembali melihat apakah tujuan kita sudah benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita kejar di dunia ini, saudara? Apakah semuanya boleh memuliakan Tuhan? Apakah semuanya sudah untuk kemuliaan Tuhan, saudara? Apakah kita semua sudah melakukannya supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah yang kita kejar adalah Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu? Dan saya percaya, saudara, ketika kita mempunyai hati dengan tujuan untuk Tuhan, segala penghalang-penghalang di dalam kehidupan kita, dengan ajaibnya Tuhan sendiri yang akan menyingkirkannya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, saja kita semua kembali membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat 10-11. Pernah Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya berdoa, saudaraku, pada momen Paskah ini kita kembali diteguhkan, keyakinan kita kembali dibangkitkan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Tidak perlu takut, saudaraku. Karena maut sekalipun semuanya sudah dikuasai oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang percaya, saudara. Kita terus bergantung kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kita selalu percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Oleh sebab itu, kita mesti tetap tenang dalam keadaan apapun. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah mari kita terus dekat kepada Tuhan. Kita terus belajar mengajar pengenalan akan Tuhan. Mungkin hari-hari ini, saudaraku, atau yang lalu-lalu, saudara yang jarang berdoa, jarang merenungkan firman Tuhan. Mungkin saat inilah Tuhan memurnikan kita semua. Kita datang kepada Tuhan, kita semakin dekat kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan menemui kita, saudara. Oleh sebab itu, kesempatan pada momen Paskah ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa tenang,
karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Tuhan telah bangkit, saudaraku, memberikan pengharapan yang pasti di dalam hidup kita. Semuanya akan terjadi pada waktunya. Semuanya hanya waktu yang akan menjawabnya. Dan waktu Tuhan itu selalu tidak pernah terlambat. Saya berdoa, saudaraku, siapapun saudara yang mendengar firman ini, Roh Kudus kiranya menjamah, membangkitkan. Roh Kudus kiranya kembali meneguhkan iman percaya saudara, sehingga kita semua didapati orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat Paskah. Kiranya Roh Kudus senantiasa menguatkan kita di dalam pengharapan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus yang mati dan bangkit bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, materikan apa yang sudah kami dengar. Pada kesempatan hari ini Tuhan, mari Roh Kudus menjamah setiap kami. Mungkin hari-hari ini kami ketakutan, kami khawatir oleh situasi kondisi wabah yang sedang terjadi hari-hari ini, sedang mempengaruhi segala sesuatunya Tuhan. Oh, segala sesuatu di dalam luar kami boleh berubah Tuhan. Tetapi Roh Kudus jagai hati kami, iman kami, agar tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, tolong kami, topang kami Tuhan, untuk kami senantiasa tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, materikan apa yang kami dengar. Roh Kudus kiranya mengingatkan kami dalam perjalanan kami mengikuti Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya.